Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid beserta pengurus-pengurus lainnya, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di belakang, sama-sama kita bersyukur Allah SWT. Alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat walafiat pada subuh pagi yang penuh barakah ini. Kita terutama dapat salat berjamaah subuh. Mudah-mudahan langkah kaki dan tangan keadaan kita pada subuh yang barakah ini Allah SWT memberikan ganjaran pahala. Sama-sama kita perbanyak salawat dan salam sampai ke penghujung besar kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, kita barang nanti hari kiamat. Pada subuh pagi yang berbahagia ini, saya diminta oleh Ketua Masjid Saudara Astoni untuk mengisi di Sabtu subuh ini kajian-kajian. Bapak-bapak mungkin sudah banyak mengisi di sini, sudah banyak materi-materi dalam kajian yang diketengah oleh saudara-saudara kita yang mengisi subuh ini. Baiklah, pemirsa saya hormati, materi kajian subuh kita pada pagi hari ini mengambil satu tema atau kajian yang ini mungkin jarang dibahas oleh ya para penyaji kita. Kita mungkin selalu pikir sholat, puasa dan sebagainya atau sejarah Nabi. Tapi bagi sini saya mengambil satu tema dari sebuah kitab, yaitu Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, halaman 377. Ini Syekh Nawawi ini ada orang Banten tapi lama di Mekah. Ini ada sebuah kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba semuanya, yaitu ada 10 macam siksaan bagi orang-orang yang banyak tertawa. Nah, Bu, jangan kita banyak tertawa hidup ini, ya. Jadi jangan kita hidup banyak tertawa terus melulu, ya. Tidak pernah ada merenungkan. Ini jarang dibahas. Mungkin pernah ada yang bahas tema ini, ya. Jadi di sini dijelaskan ada 10 macam siksaan bagi orang yang banyak tertawa. Amun dikit-dikit dia ngapung, ingat kebanyakan. Banyak juga tertawa. Ujung-ujungnya dah mikir kena mati, ya. Tertawa terus, buntu tertawa, kaya apa lagi? Tertawa terus melulu. Kadang-kadang pria yang ditawakan itu, tidak tahu ujungnya. Tapi sebelum itu, sebelum ke tema tersebut, saya akan mengawali tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Nah, jadi ada di antara sholat waktu ada yang paling utama, yaitu sholat subuh berjamaah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah dan anhu qala, dari Abi Hurairah dia berkata, qala sallam bersama salam afdhalus salat fil jami'il awsatil wahidi, seutama-utama salat ya daripada salat sendirian, dari salat jami' artinya salat 5 waktu itu, ya. Pada sendirian itu khamsu wa isruna darajatan, yaitu 25 derajat. Ada hadis lain 27, ya. Wa tajtami'u malaikatul laili, dan berhimpun malaikat malam, wa malaikatul nahari, dan malaikat siang, fi sholati subhi, pada salat subuh. Nah, jadi ada di antara masalah waktu ini yang disaksikan malaikat malam, malaikat
siang. Jadi malaikat malam akan menyerahkan buku kepada malaikat siang, ya, sip-sipan mereka ini. Ya, sampai subuh, ya, habis tugas malaikat malam, akan dilanjutkan subuh. Dia akan menyerahkan buku, kemudian akan menghadap Allah. Uji Tuhan, sapu-sapu yang waktu kau di dunia itu sholat subuh. Banyak juga, ya Tuhanku. Tapi kan di Tuhan besar di situ. Yo, mana yang lain tuh? Tidur. Nah, banyak tidur. Karena paling baru sholat subuh. Karena ketika sholat subuh ini malaikat itu, iblis itu ada di pelupuk mata, ada di kuping, ada di kaki. Ya, di pelupuk mata kita udah ketahan anak tertidur. Ya. Di pelupuk kaki lemak, nah dinginnya. Di telinga mutar balikkan azan. Asrul naum, sebenarnya tidur, tapi tidur ini lebih baik kata iblis. Nah. Makanya kalau di Mekah, mungkin Mbak mau haji ya. Di Mekah itu azannya lain dengan kita, tapi azan tadi bagus, tepat. Kalau di Mekah, salat yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu di Mekah. Salatnya panjang, naumnya dikit, tidurnya dikit. Tapi kalau kita nih, as-salatu khairum naum, sembahyang dikit, tidurnya banyak. Naum itu tidur. Wajar kapan datang ke masjid dia banyak itu, karena banyak orang tidur. Nah, jadi kalau azan tadi bagus ini. Sembahyangnya panjang kamu, Pak ya. As-salatu khairum minan naum. Panjang sembahyangnya. Naumnya dikit. Tapi ada di satu masjid, as-salatu khairum naum. Salatnya dikit, tidurnya banyak. Kapan datang ke masjid cuma berapa kelompok, berapa baris. Lainnya tertidur, panjang tidurnya. Nah, ini bedanya, ya. Bedanya azan di Mekah dengan azan di sini, di Indonesia ini. Tapi azan tadi bagus, perhatian. Itu lacuk dan hotel di Mekah itu, ya. Jadi jangan naumnya yang panjang, tapi sholatnya yang panjang. Panjang. Jadi baiklah kita lanjutkan ke tema tadi ya. Ada 10 macam siksaan bagi orang yang banyak tertawa. Disebutkan dalam kitab Masail Ibad halaman 377, Rasulullah bersabda, "Man kasura dahikuhu uqiba bi asri uqubatin." Barang siapa yang banyak tertawa, dohiku, ya, ada lagi tabassum. Dohika itu tertawa tapi dengan terbahak-bahak. Nah, keluarkan suara, ya. Tapi kalau tabassum itu senyum, ya. Nabi itu tidak pernah tertawa, Pak sekalian tertawa, ya, sampai mengeluarkan suara. Kalau dia paling gembira senyum, kelihatan gigi serinya. Itu Nabi. Maka dikatakan tabassumu fi wajhika laka shadaqatun. Tabassum terhadap saudara itu sedekah. Tapi kalau tertawa itu dari iblis. Tapi jadi yang banyak tertawa itu iblis. Apalagi kalau main gap, terpawur kan gap sampai 7 rumah kedengaran tertawa. Nah, itulah iblis. Ngapa kalau tertawa tidak boleh? Sebab kapan tertawa mulut terbuka. Nah, disinilah iblis saling ngajak masuk mulut kita ini. Bertarikan, ibarat nunggu masjid, ibarat satu tempat bioskop tertutup kemudian terbuka, berebut, masuk ke sini. Ini kesempatan terbuka ini. Masalah di dalam diri kita, Bu, Pak sekalian. Masalah kira itu dia akan membuat pusko di hati kita. Ada juga pusko di hati kita ini. Ketika hati kita didirikan pusko iblis, dia akan merentahkan tangan kita. Tangan pandang iblis, mulut ucapan iblis, telinga pendengaran iblis, kaki melangkah iblis. Makanya yang paling berat menjaga hati, ya, hati, ya. Sebab hati di sinilah ketika hati kita dikuasai iblis, maka dia akan dapat memerintahkan semua jasa kita ini. Ya. Jadi hati itu letaknya iman, letaknya ikhlas, ya, itu ada di hati.
Allah tidak memandang jasad tapi hati, ya. Inna Allah yanzuru ila jasadikum wa la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kamu, pendek, panjang, putih, hitam, segala macam, ya, hati. Maka itu zikir yang paling tinggi adalah zikir bil qalbi. Bukan berarti zikir bil lisan tidak ini berpengaruh. Sebab kalau zikir bil qalbi itu langsung ke pusatnya, ya. Tidak memberikan kesempatan kita untuk menghayal ke sana kemari. Tapi kalau zikir bil lisan, walaupun ribang, tapi kadang-kadang pikir ke sana. Ya Latifu ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Mulutnya tapi mikir kadang kemana-mana. Tadi lewatnya pasar, bahapalah harga durian di sana tadi. Ya Latifu ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Allah ya Latifah. Mengapa nama Latifah? Ribam kan, rupanya ada dekat rumahnya janda Latifah. Jatuh hati kepada Latifah. Disambanya Allah ya Latifah. Mulutnya berzikir, tapi hatinya ke Latifah tadi. Jadi walaupun berzikir ribang, tapi hati kemana-mana. Maka zikir berqalbi itu nilai yang paling tinggi. Bukan berarti zikir dengan suara tidak ada, tapi tidak sebanding qalbi, ya. Nah, diam tapi hatinya, karena tidak memberikan ruang kesempatan bagi zikir. Ini. Jadi kadang-kadang zikir, tapi mulut kemana-mana, pikir kemana-mana. Ada undang taziah sudah maghrib. Biasanya kalau sudah maghrib itu makan biasanya. Nah, ngomong ke bininya, aku nak pergi undangan sana. Tidak makan lagi, tidak. Uji bini, uji laki. Berangkat sama. Di sana mau zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kebetulan dia duduk di pintu tengah, terbuka. Nah, la ilaha illallah. Mulai ibu kerangkang perintah muraka piring, sambil mateng macam jelit. Kapan jenggoknya? Tahu bunting pisang goreng. La ilaha illallah majinnya. Tidak matinya, tidak makan, cuma tahu bunting pisang goreng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hatinya, walaupun Allah tuh, tidak makan, cuma tahu bunting pisang goreng. Jadi mulai Allah, tapi matunya macam jelit, nyingoi ibu-ibu ngisikan piring, tahu bunting pisang goreng. Begitu balik ke rumah, ujinya mana nasi? Olah habis uji bini dia makan anak galon. Nah, ini lala ini. Di sana dia makan, balik ke rumah nasi lah habis. Nah ini. Ini zikir tadi walaupun la ilaha illallah, tapi bukan diresapkan di hati. Nah ini kurang pengaruh. Jadi zikir bil qalbi itu adalah zikir yang paling tinggi nilainya, ya. Nah, diresapkan sehingga berpengaruh, ya. Orang yang banyak tertawa itu akan disiksa dengan 10 macam siksaan. Pertama, yamutu qalbuhu, mati atau buta hatinya. Nah, banyak tertawa buta hatinya, ya. Nah, banyak tertawa. Kadang-kadang kalau ngani ceramah, amun ceramah itu tidak lucu, tidak ada ini, ngajong tekan tok. Nah, itu, ya. Pokoknya naik awal sampai ujung, tidak ada berhenti. Tertawa terus. Alangkah hebat bapak itu, ya. Ngapa hebat? Aku naik pangkal sampai ujung, tidak tahu sekian jam itu. Naik pangkal sampai ke ujung, tertawa terus, terkentut, terkencing-kencing. Bagaimana hebatnya ceramah dia? Nganakan ceramah dikatakan hebat, sampai terkentut, terkencing-kencing. Ujung-ujung apa dia dapat? Hati dia dapat. Hatinya mati, ya, buta. Ada 3 yang membutakan hati ini. 1 banyak tertawa, 2 banyak makan, 3 banyak tidur. Ini membutakan hati menurut agama, menurut hadis, ya. Tapi kalau kesehatan bagus, banyak tertawa bagus, tanda gembira, banyak makan badan sehat, banyak tidur pemikiran tenang. Tapi agama kurang bagus, banyak makan, maka itu dianjurkan puasa, ya. Banyak makan, banyak tertawa, maka kita anjurkan senyum. Banyak tidur, maka kita
harus, artinya jangan sampai banyak tidur. Ada satu keterangan, siapa yang tidur siang hari tidak tahajud malam, nah harus tahajud malam. Kalau kita tidur harus tahajud malam. Ngapung? Logikanya kalau siang tidur, malam nggak tidur puluh, berarti kita kurang ibadah. Jadi siapa yang tidur siang, dia harus tahajud malam, bangun malam. Nah, banyak tidur, banyak tertawa, banyak makan. Ini membutakan hati. Ya. Datang ke masjid, nak tertidur tu lagawi. Dan yang ceramah tertidur kantor. Duduk di nyandak di dinding, kacamata hitam pula. Uji penceramah, ai. Ngerti ibu itu, bapak itu ngerti nak ceramah. Kapan diparai ke kantor? Nah. Antara jaga tidak, kata penceramah, bapak-bapak sekalian, ini ada satu amalan. Apa? Ya Hayyu ya Qayyum, amalkan ini. Ya dia kan kadang tekan kadang ini salah penganingan, kayuku kayumu. Nah, jadi kata penceramah, wah ini satu amal yang sebab sana, ya Hayyu ya Qayyum, ya. Oleh karena itu tadi antar tidur salah penganingan, kayuku kayumu. Karena di dusun zaman dulu ada Pak salangan kayu, di bawah mata ada salangan kayu, kayu. Kapan balik semayang, ngambil kayu, habis sesalangan. Hui, ngapa kamu ambil kayu? Nah, kata ustaz penceramah, kayuku kayumu, kayumu kayuku. Akibat tak kantor tadi. Nah, salah penganingan. Dia ya Hayyu Qayyumu, dia ni kayuku kayumu, kayumu kayuku. Nah, kapan balik ngabis salangan sebelah. Habis salangan kayu. Akibat ngantuk ni. Nah, ya. Jadi banyak tertawa, banyak makan, banyak tidur, itu membutakan hati. Makanya kalau kita ngani ceramah, naik pangkal ke ujung, tertawa terus, tak kata olehan itu. Ya, kata olehan. Oh, perayaan, ya, tahu. Alat hebat penceramah itu, ngapu tertawa? Bukan ini ceramah ke dia, nah, aku dah tahu, ya. Cuman waktu orang bagikan nasi, Senin itu yang aku ingat. Alat kehebatnya situ, ngapu nasi minyak. Cuma itulah yang diingat, nasi minyak itu dengan lelucon-lelucon tadi. Nah, kita ni lah kebiasaan kalau penceramah kurang lucu, banyak kantor. Tapi dia kata ulihan, apa? Ceramah itu yang penting meresap, bukan nak lucunya. Ya. Nah, apalagi penceramah bertembang-tembang, bernyanyi-nyanyi. Nah, itu di senang ini. Nah, senang ini. Padahal kurang itu ya. Nabi itu kalau ceramah seperti panglima perang, tidak pernah ada leluconnya. Kita inilah banyak lelucon. Makanya sekalipun banyak penceramah di akhir zamannya, tapi pengaruhnya kurang di masyarakat. Yang galak maling sendal, yang galak orang timbang, orang timbangan, yang nganakkan duit, yang korupsi. Berapa banyak penceramahnya, kurang pengaruhnya. Nah, kurang pengaruhnya. Jadi boleh-boleh saja kalau kita udah penceramah yang ada lucu-lucunya, tapi ibarat gulai jangan terlalu banyak bumbunya, ujung-ujungnya mabuk. Biar kata ininya itu lucunya kurang bagus, jangan terlalu banyak ya. Akibatnya kita cuman yang lucu-lucunya itu hebatnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yazhabul ma'a min wajhihi. Mengurangi kewibawaan yang si penceramah itu. Kalau dia ceramah terlalu banyak, kurang wibawanya. Kurang wibawanya. Yang ketiga, wa yasmutu bisyaiton. Tertawa itu sangat disenangi setan, senang setan. Tertawa itu senangnya setan kalau kita tertawa. Nah. Mati laki mati bini tertawa. Oh, datang. Mati laki mati tertawa ya. Itu senangnya setan kalau kita ni banyak tertawa. Karena kalau dia setan ya, nah jadi setan kau. Yang keempat, wa yaghdabu 'alal rahman. Allah murka. Allah murka kepada orang yang banyak tertawa itu, murka ya. Nah, karena dia kurang merenungkan tentang kematian ya. Nah, banyak tertawa itu ya. Sehingga hidup ini selalu artinya kurang merenungkan, orang yang kurang merenungkan kematian, kurang sadar ya. Maka itu kalau Rasul kata bil matu'izon. Kalau kamu nak sadar, insaf itulah kematian. Ya. Makanya kalau orang mati itu ya kita ada upaya pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus
resapkan ya. Oh, saya meninggal. Mungkin aku bisa lusa ninggal pulau. Pertanyaan, kalau aku mati apa yang nak aku bawa? Ya, nah ini. Ini kadang-kadang saya mati kebil. Amahi, dia kena ada. Aku masih sempat ngobrol dia. Ngapalah dia mati? Nah, lupalah kita mengucap innalillahi. Padahal agama mengajar innalillahi. Kalau orang mati innalillahi. Ini dah, saya mati. Kapan mati? Nah, hari kemarin ada kena ada. Mari ngomongnya aku. Nah, malam masuk angin. Dan nonton televisi masuk angin. Ya, mati duduk. Nah, mati duduk. Ya, sianu mati duduk. Dan olahraga keluar segam tempas. Sianu mati angin bertegak. Kena angin bertegak pula. 3 hari dia pernah jengok. Kapan dia datang? Mati. Dibuka pil mati. Sianu mati kena angin tidur. Mati kena angin tidur pula. Nah, jadi banyak macam-macam kematian. Ya. Ada orang yang kadang-kadang ya di pagi buta lumkinan tanah. Oh, pakai training. Kalian lapangannya ini 7 kali. 7 kali. Supaya badan sehat. Wajib Allah lantas salam, tapi Allah lantas jalan. Ada ibu-ibu yang ungkuk-ungkuk, tidak pernah olahraga, tapi rajin ke masjid. Rupanya yang mati, yang muda, olahraga tadi yang dulu mati. Yang ibu-ibu sampai gisok belum mati. Nah, ini namanya cari kesehatan, tidak ngisi kesehatan. Jadi kita boleh saja olahraga keliling-keliling, tapi sembahyang subuh dulu, ya. Jangan sembahyang subuh. Tidak, ya kak buta. Allah, keliling lapangan, ya. Maraton, pakai celana pendek, ya. Nah, ini tidaklah subuh. Aja kita ini kesehatan, cari rezeki itu penting, tapi jangan lupa tujuan hidup. Apa yang hidup? Ibadah, ya. Nah, ibadah. Jadi Allah akan murka orang-orang yang selalu banyak tertawa. Yang kelima, wa yunaqashu bi yaumil qiyamah. Dia akan menghadapi azab yang berat pada hari kiamat. Nah, berat. Dia akan menghadapi azab yang berat bagi orang banyak tertawa. Mengapa? Karena dia mungkin di dalam kehidupannya tidak pernah merenungkan kematian, ya. Nah, kita ini Pak sekalian 40 itu Nabi diangkat menjadi Rasul. Artinya peningkatan. Harus meningkat ibadah kita. Dan ada satu pertanyaan, siapa yang umur 40 tahun belum ada peningkatan, kalau dia mati siap-siap nama sunatullah. Man ayat bang sanatan kalau yang lanar. Siapa yang usia 40 tahun, ya, tetapi dia ada peningkatan segi kebaikan amal ibadah, kalau dia mati siap-siap untuk masuk neraka. Kenapa? Karena 40 itu Nabi diangkat jadi Rasul, ya. Artinya dia diangkat. 51 Nabi, ya, hijrah, ya. Isra Mi'raj dipanggil Allah SWT untuk melakukan semalat. Artinya ketika kita pangkal 5, kita harus artinya memantapkan ibadah, ya, ibadah, ya. 52 Nabi hijrah. Tidak ada mempersiapkan kita untuk itu hijrah ke akhirat. Pangkal 6 itu siap-siap untuk menunggu jemputan pertama. Kenapa? Nabi meninggal pangkal 63. Nabi meninggal 63. Artinya pangkal 6, artinya siap-siap kita untuk menunggu jemputan yang pertama. Ada tak kita banyak pangkal 6? Banyak. Nah, itu masa siap-siap, ya. Jangan lagi nak berkebun ribuan hektar, ya. Main golf. Kalau ada pesta joget-joget. Nah, ini kadang-kadang tak ada menghisap diri, ya. Matolah kabur, pipilah kendur, uban banyak bertabur, gigi banyak gugur. Tapi kalau pesta joget-joget, ya, joget-joget, nah, ya. Ini namanya seorang pandedak. Awak tua lah aku budak. Joget-joget di panggung pasir beragak, dia mengingatnya nak terjeluak. Ini seorang pandedak, ya. Kita boleh tua, tapi semangat muda. Masih semangat beribadah, ya. Beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita sudah tua tapi dalam ibadah kurang, ya. Nah, jadi ketika kita sampai umur 60 pangkal 6, siap-siap nak nunggu jemputan pertama karena Nabi meninggal 63, ya. 63 artinya pangkal 6 maksudnya. Belum juga pangkal 6, 61 sampai 66 mungkin pangkal 7. Itu jemputan kedua. Siap-siap.
Siap-siap gitu ya. 71 yang serius, belum juga, mungkin pangkal 8. Ujung-ujung dijemput galuh. Jemput, ibarat makan duku. Pertama besar-besar, kedua menengah, ketiga kecil-kecil, ujungnya dimakan galuh. Ini akhirnya. Artinya kalau kita masuk pangkal 6, lebih banyak kita ke masjid ya, baca Quran, tahajud ya, sedekah sesuai kemampuan ya. Jangan lagi nak ngejar dunia ini. Alhamdulillah takasur atau zunub mobil. Kita takasur, kurang ya. Nah, tak akan merasa puas, merasa cukup itu hatta hingga ke masuk lubang kubur. Nah, baru ke masuk lubang kubur ya. Segala itu tak kasih nilai kalau jadikan ibadah ya. Nah. Yang kelima, sudah deh. Masa berat. Yang keenam, wa yu'ridu anhu Nabi sallam yaumul qiyamah. Nabi akan berpaling, tak pedulikan kita. Nah, ini yang berat. Semestinya kita untuk mendapatkan syafaat Nabi, tapi Nabi tak peduli dengan kita, ya. Ini akibat kita banyak tertawa lagi hidup ini ya. Bukan tak jadi tertawa, ya. Silakan sekedar perlunya. Jadi ketika nanti kita mengharapkan syafaat Nabi, ya, karena nanti tidak ada akan berlaku syafaat kecuali Nabi, ya, ya. Nah, pada hari kiamat nanti matahari akan dijekatkan kepada kita 1 jengkal. 1 jengkal. Di dunia ini mungkin jutaan kilometer kita jarang dengan matahari. Di dalam masjid masih nak pakai AC. Di sana tak katik di pada masa itu ya. Matahari dijengkalkan Allah 1 jengkal buat kita. Orang pada keringat yang menyemburkan keringat, ada yang sampai kaki, mata kaki ada sampai lutut, sampai ke dada. Ini semua orang berenang dalam keringatnya, itu menurut amalnya masing-masing. Tapi ada 7 golongan yang nanti walaupun matahari dekat, dia akan merasa keteduhan. Ya. Kemudian Nabi akan memberikan syafaat. Tapi bagi siapa? Bagi yang ketika hidup ini banyak mengucapkan salawat ya. Nah, sunah-sunah Nabi ya. Sunah Nabi ya. Jangan sampai ya cepedak buah nangke. Artinya lah berkendak sampai kenal dengan Nabi. Nah, ini. Kemudian yang ke-7, wa tal'anuhul malaikatu, dikutuk para malaikat. Nah, malaikat ngutuk galau ya. Ini haji malaikat kau di dunia banyak ketawa, tak ada merenungkan kematian ini. Inilah dikutuk, segala malaikat ngutuk kita. Nah, cercoy kita. Nah. Yang ke-8, wa yubghidu al-samatul ard, dia akan dibenci oleh penghuni langit dan bumi. Segala penghuni langit dan bumi, malaikat akan benci dengan kita. Orang banyak tertawa tadi. Ya. Nah. 9, wa yansakullah sya'in, dia akan dilupakan dengan segala sesuatunya, ya. Orang akan dilupakan Allah SWT. Ya. Nah, dilupakan Allah belum lah tua tapi lah lupa. Belum tua lah lupa, ya. Nah, masang kacamata di kening. Masang kacamata di kening. Kamu nih cok di sinilah kacamata udah di mana kamu? Itu nah di kening kamu rupanya masang kacamata di kening. Lupa. Nah, lupa. Nah, masang nyangkut rokok di kuping. Oh, marahi cucung. Mana rokok? Itu di kening kemana? Di kuping lah, satu di sini. Rokok sebatang. Ini rokok, ya, rokok. Asal keinginan, nah, dapatnya rokok ini. Nah, sebab kadang-kadang kita kalau usia lanjut itu banyak Allah akan kurang sifat, ya. Waman amil tasir apalagi siapa yang kami usia itu akan kami ya kurangi. Mungkin cara penjinguannya lah kurang. Dulu tak pakai kacamata. Dulu kalau hang berbisik-bisik di dinding, kami mainnya berdoa-doa. Lah depan kuping masuk Nah, kadang kalau jingok, oh sianu. Tapi lah depan mata, siapa ngani? Nah, lah lupa. Nah, ya lupa. Itulah ketika saya semakin lama Allah akan kurangi. Dulu kalau makan tak milih-milih, tapi lah milih-milih, ya, milih-milih. Ya. Inilah tanda tua, ya. Tanda tua, mata kabur, pipi kendur, kubannya berjalan inggur, ya. Kadang-kadang yang disang makan hanyalah bubur. Di muka banyak cendawan kubur, tak lama lagi itu nama masuk kubur. Nah itu rukun tua. Ya. Yang ke-10,
Tahu yaumul qiyamati, dia akan dibeberkan keburukannya, kesalahan ketika dunia. Nah, akan dibuka oleh malaikat nanti ketika di akhirat, ya, orang yang banyak tertawa ini. Nah, ini siksa bagi orang tertawa. Bukan tidak boleh tertawa itu, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan, ya. Karena orang tertawa itu akan melupakan, ya, kurang merenungkan, ya, tentang kematian, ya. Kita ini harus banyak merenungkan, apalagi kalau ngandeng jema mati, harus kembalikan kepada kita, ya. Ya, sebab kalau kita ini tidak merenungkan kematian, sulit akan tumbuh satu kesadaran, ya, kesadaran hidup ini. Untuk apa kita hidup ini? Apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Coba aku tanya Pak sekalian, makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hah? Makan untuk hidup, ya, hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan itu binatang. Tapi makan untuk hidup, ya, artinya kita ini perlu yang hidup untuk makan. Tapi tujuannya itu ibadah, ya. Nah, itu ibadah. Tapi kalau hidup untuk makan, ulaika kal an'ami bal adallu kal mughafilun, itu kata Allah. Mereka tahu seperti dengan binatang, ya, binatang. Itu orang yang lalai. Jadi makan itu, ya, untuk hidup, supaya kita kalau makan bergizi, ya, badan kita sehat. Tapi yang penting itu ngisi kehidupan kita ini, ya, ngisi kehidupan ini ibadah, ya, ibadah. Itulah, ya, hidup itu, ya. Nah, jadi jangan hidup untuk makan, ya. Sebab kalau binatang itu cuma 4 motonya, ya, MTKB, makan, tidur, kawin, beranak. Itulah binatang. Makan, lah makan kenyang, no, kadang-kadang, ya, walaupun matanya tertidur masih makan. Coba sapi itu, mata tidur tapi mulutnya terukap makan. Yo, jadi makan, tidur, kapan tidur para bini, ujung-ujungnya, nah, oe. Jadi kalau subuh, pasnya jangan tidur marak bini lagi, ya. Kalau subuh, tidak usah marak bini, ya. Ujungnya oe, cuy-cuyelan. Makan, tidur, kawin. Kapan tidur, kawin. Ujung-ujungnya beranak. Nah, itulah. Jadi kalau dijemur dan tidur, makan, tidur, kawin, beranak, itu sama dengan binatang, kata Allah tadi. Ya, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Mereka mughafilun, bal hum adallu, bahkan lebih jelek menatang. Ya, ngapa lebih jelek menatang? Manusia itu kalau makan orang, ya, jelek. Kalau binatang wajar, dia tak mikir kan nak mati, ya. Tapi manusia kan mati. Nah, itu, ya. Jadi makan itu untuk hidup, ya. Pada biasanya kalau kita tidak makan itu, ya, akan sengsara, ya. Nah, akan sulit, ya. Nah, kalau ibadah, ya, ditupang perlu dengan kita makan bergizi, senang, ya, sehat dan sebagainya, ya, agar supaya kita menjalankan ibadah itu tegar, ya. Ya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Allah dulukan hasanah di dunia. Tapi jangan lupa, setelah tercapai hasanah dunia, waktu hasanah azamar, ada anjuran itu, ya. Kalau kita sudah terpenuhi badan sehat, makan bergizi, punya kesenangan, punya kedua harta, tapi ingat, ketika itu tidak menyampaikan kita kepada meraih hasanah akhirat, dakati gunanya. Uang banyak berlipat, mobil mengkilat, jadi pejabat. Tapi kalau tidak mampu dengan kemuasan itu untuk dakati gunanya. Kapan mati, badan kita ini jadi bangkai. Ya. Ketika badan kita sudah dicabut rohnya, itu sudah jadi bangkai. Lebih berarti bangkai mobil ketimbang bangkai manusia. Kalau bangkai mobil laku dijual kiloan. Tapi kalau bangkai manusia, sekalipun di pangkal kita profesor dan insinyur sekalian, tapi kepala mati, dah kate nak beli. Siapa nak beli? Kate nak belinya. Profesor, insinyur, MBA, M segala. Kapan mati jadi bangkai? Nah, buktikan boleh. Kita mandikan, bungkus, taruh di pinggir jalan. Ada tak dia menawarnya? Dia kate, siapa nawarnya? Tapi kalau bangkai mobil, bangkai motor, dia lama, Pak. Tak jual tu. Jual kiloan. Tapi kalau bangkai mobil siapa?
Artinya bernilai kita ini di mata ulama soleh. Walaupun kita terpenuhi kehidupan ini, uang banyak berlipat, mobil mengkilat jadi pejabat, tanah ribuan hektar. Dan katanya kalau mati, kata nilai. Tidak paling tinggi almarhum dan almarhumah. Itu tidak paling tinggi. Nah, ketika kita masukkan kubur, mulai datang. Marobokah siapa Tuhanmu, Nabi kan? Nah, kapan tidak terjawab, mulai digelbak-gelbuki, malaikat nakir. Kecuali pada bulan Ramadan dan malam Jumat. Jemaah Ramadan itu bebas siksaan. Makanya ada satu doa. Ketika kita bulan Rajab, ada Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, bila kau berkah bulan Rajab. Karena bulan Rajab berkah. Ya, amal ibadah kita Allah tingkatkan gannya menjadi 70 kali lipat. Saban 7 kali lipat, Ramadan 1000 kali lipat. Ya. Nah, Rajab ini pembersih badan. Sya'ban pembersih hati, Ramadan pembersih jiwa. Ya. Nah, kita dianjurkan banyak Allah barik lana ya Allah keberkatan fi Rajab bulan Rajab wa Sya'ban wa Sya'ban wa Ramadan. Sampai Ramadan ya Allah. Artinya jangan matikan ya Allah. Jangan matikan kami Rajab Sya'ban sampai ke Ramadan. Kalau nak mati, dengan apa mati Ramadan? Dengan apa mati Ramadan, ya? Nah, karena orang yang mati Ramadan itu bebas siksa kubur, ya. Nah, lalu pertanyaan kalau kita mati Ramadan cuman apakah nanti dia masuk pasir surga? Belum tentu. Dia hanya selamat, artinya di dalam kubur nanti akan diperiksa lagi, ya. Nah, lebih ini lagi periksaannya. Kalau di kubur itu ditanya tentang akidah, siapa Tuhanmu. Tapi kalau nanti lahir tentang ditanya nikmat. Dan Nabi dikatakan, ya, nanti tidak bergeser hamba kita dari pemilik kita hingga akan ditanya tentang umur, ya, kemana dihabiskan, ya, rezeki di mana dia gunakan, ya, jasa dengan campakan. 4 pertanyaan. Ini tentang nikmat. Semua tusaluna yauma idzin 'anil na'im. Kalau tentang nikmat. Nah, ini lebih berat lagi, ya. Nah, ditanya tentang harta, naimano, kemano. Ada orang hartanya haram, digunakan halal, nerakung. Ada orang halal digunakan haram, nerakung. Ya. Nah, ya. Ditanya tentang umur 60 kemana menggunakannya, ya. Ditanya tentang apa itu amal, apa masalah. Boleh tanya tentang jasad, ya, tentang nikmat jasad kita nih. Mata kemana digunakan, dilihatkan, ke telinga apa yang didengarkan, mulut apa yang dibicarakan, tangan apa yang diberikan, kaki di mana dilangkahkan, perut apa yang diisi. Nah, ini berat gitu ya. Nah, berat itu nanti di akhirat, ya. Jadi akan dilanat, ya, akan dibeberkan semua keburukannya, ya. Nah, akan dibeberkan semua kepada hari kiamat nanti, ya. Inilah apa namanya itu keburukan sisa orang bagi yang tertawa, ya. Jadi bukan kita ini tidak boleh gembira, silakan, ya. Tapi jangan terlalu gembira, ya. Apalagi tertawa itu kepada hal-hal yang sifatnya sekedar membuat lelucon, ya. Tidak ada manfaatnya. Nabi tidak pernah tertawa cuma senyum, ya. Kalau dialah gembira senyum, ya. Nah, kita ini kadang-kadang tiap hari tertawa, apalagi kalau umpamanya di pesta segala macamnya tertawa. Nah, ini hadis-hadis lain mengatakan pula, dohkul anbiya'i tabassum wa dohkul syaitan qawatun. Tertawanya Nabi itu tabassum, senyum, ya. Nah, wa dohkul syaitan, tertawanya setan itu qawatun, terbahak-bahak. Nah, jadi kalau Nabi itu sekedar senyum, tapi kalau setan terbahak-bahak, ya, terbahak-bahak sampai terdengar kemana-mana, itulah tertawanya setan, ya. Nah, makanya kalau kita nguap itu ditutup mulut. Nah, jangan dibuka, karena ketika mulut dibuka, setannya akan mau berebut, ngajak kawan masuk ke kita, ya. Maka ditutup, nah. Ya. Man dohaka kasiran fi dunya, siapa yang banyak tertawa di dunia, bahkan ke akhirat dia akan banyak menangis di akhirat. Nah, jadi kalau orang banyak tertawa di dunia akan banyak menangis nanti, ya. Kalau orang banyak sedih di dunia dia akan gembira di nanti, ya. Ya. Nah, ini terkait dengan tertawa, ya, tertawa, ya. Jadi Pak saya hormati, ya. Artinya kita hidup ini perlu merenungkan di balik kehidupan. Carilah dunia ini
seperlunya, tapi cari akhirat sepenuhnya. Jangan dibalik. Cari dunia seperlunya, cari akhirat seperlunya. Cari dunia sepenuhnya, ya. Nah, cari dunia ini seperlunya, yang perlu, ya. Hidup tidak perlu kaya, tapi paling cukup, ya. Dan pengertian cukup itu, nak naik haji ada duitnya, ya. Nak beli mobil ada, nak binikan anak ada, ya. Nak berbini dua ada puluh duitnya, tapi berasa dulu naik bininya. Tak perlu nak punya tanah ribuan hektar, ya. Apa guna kalau mati? Apa guna punya tanah ribuan hektar, ya? Sebab rezeki ini cuma 3. Ada rezeki yang kita gunakan makan minum, itu tidak lebih dari jadi kotoran, jadi keringat. Bapak-bapak merokok, minum itu jadi asap, jadi keringat, ya. Nah, itu ada rezeki yang kita makan itu jadi keringat, jadi kotoran, ya. Nah, pergi ke pasar bawa 500.000. Nah, dibelikan semua kebutuhan kita. Kita bahas lagi dagang yang rendah, nak bahas semeter. Beli ikan, daging, ya. Nah, kapan makan, sudah makan 4 piring tersandak di dinding. Baru jam kita ke masjid, aduh aku dah tak mak pun. Nah, sandak, pan makan. Nah, makan kenyang sedawun. Pergilah lauk gisok. Kami ke lauk gisok pula. Tak ada mikir, nanti nak sembahyang masjid, nak tahajud, tidak. Dia lauk gisok. Nah, itulah, ya. Itu harta yang kita makan. Ada harta yang kita wariskan. Ini punya orang hidup, ya. Punya orang hidup, meninggalkan rumah bertingkat ke istana, mobil mengkilat, tanah ribuan hektar. Kapan kita mati, sudah itu punya orang hidup, ya. Kalau kita jadikan sedekah, infak zakati, uang yang hidupnya lemah, yang kita digelebuki mengkar nakir. Ninggalkan bini muda, ninggalkan bini muda, ya, 4 semalam, 2 malam dikubur, mulai. Ketika kita mati, datang ziarah. Nah, nangis bini kita sambil mukakan tangan, nangis minat jemaah datang. Siapalah ganti kakakmu ni? Ya, bini kemudo, ya. 4 semalam datang di WA, dek, lah ada lu pikiran, ada pikiran, maksudnya ada, ada kak, mulai berlanjut. Hari Minggu jam 1 kita ketemu di bawah kayu, di bawah jambu, laju, I love you. Mulai berlanjut, nikah, ya. Dia lemak-lemak nih harta kita, ya. Tadi ninggalkan mobil, ya. Bukan mobil saja yang disaring. Bini kita lah di sopir hangkul. Ini mati ninggalkan bini muda. Baik itu juga bini muda, ya, ninggal, kita masih muda. Mulai berkaca-kaca, bersiul-siul. Lewat di rumah depan rumah Latifah tadi. Urawiri. Ya, pecah ayam, ngeter-ngeter, ngeter-ngeter. Cerita sampai di situ. Jadi harta itu, mana harta kita? Harta yang kita jadikan infak sedekah, itulah milik kita, ya. Jadi amun kita dagal abu sedekah, ya kan? Itu sudah, ya. Ninggal harta banyak untuk punya orang hidup, ya. Jadikanlah harta itu untuk kita. Artinya harta itu dapat kita bawa mati, tapi bagi yang sudah kita jadikan sedekah. Bersedekah ketika hidup itu nilainya 1000 dimaling 1, ya. Kalau bersedekah ketika hidup itu dibalas 1000. Tapi kalau mati, sudah mati orang bersedekah itu cuma 1. Ini besarnya kita bersedekah ketika kita masih hidup. Ngapa? Karena langsung kita yang berikan, ya. Langsung, ya. Itu langsung, itu dalam satu hadis, ya. Nilainya. Jadi orang banyak ketawa itu, ya, akan banyak menangis di akhirat nantinya. Menpacak kita nih, ya, di dunia gembira, akhirat gembira. Jangan di dunia gembira tapi nanti bersedih, ya. Atau pula di dunia bersedih, akhirat bersedih, ya. Kalau pacaknya dunia ini gembira, ya, tapi nanti gembira. Dunia gembira dengan berbagai macam kesenangan. Biar nanti kita gembira akan dimasukkan ke surga. Inilah, ya, akhir hidup saya. Maka itu, ya, bagaimana agar supaya kita itu, ya, nanti
di hari gembira, maka dengan doa kita Rabbana atina, berilah kita ke hasanah. Hasanah itu ya kebaikan ya. Ada yang berdoa Rabbana atina fil hasanah. Nah, kemudian digocoh, digebuk oleh bini yang tua. Bini yang tua. Ngapa kau tuh hasanah tulah? Tak dengar masukkan aku. Nah ya. Paling latifah tadi, latifah tadi. Coba Rabbana atina hasanah wa fil latifah. Nah, ini hasanah. Nah, digocoh nih oleh bini muda tadi, bini tua tadi. Karena cinta bini muda ya. Mentang-mentang tua tidak pernah dimasukkan doa. Salah. Ini. Karena itu Al-Quran tidak boleh dirubah-rubah ya. Nah, ada cerita bini dua masuk kelambu. Tidur dalam satu kelambu, bini dua. Mana pulang ya. Karena makan tadi apa namanya itu sakit perut, terkentut bini tua tadi. Terkentut ya. Nah, terpang digocoh lakinya. Kata bini muda, alakan ganas kakak ini. Terkentut bini tu. Nah, mana pulang malam esok bini muda terkentut. Tapi dah berbunyi. Tangkan. Tidak digocoh. Ngapa dah gocong? Kalau bini tua tadi kalau kentut mampu telegu. Tapi kalau bini muda mampu dohen. Makanya dia gocong tadi. Mampu dohen. Rupanya kalau bini muda kapan kentut mampu dohen, kapan bini tua mampu telegu. Itu ya. Nah, yang saya hormati ya. Jadi marilah kita bersyukur Allah SWT. Di pagi subuh ini Allah masih berikan kesempatan hidup. Ini kita tidak lama lagi nak Ramadan, Rejab, sebentar lagi ruahan ya, ruahan. Itu ada satu tradisi kebiasaan kita, ruahan berasal kata ruh, zamannya arwah. Apa maknanya? Ketika bulan Saban ruahan ya mengenang para arwah, mengingatkan kita ya. Kita ini adalah calon mati, calon kuburan, calon bangkai, akan seperti itu ya. Nah ya. Makanya makna tradisi ruahan menjelang Ramadan itu satu bentuk kesyukuran kita berikan umur yang panjang di pertengahan Ramadan sesuai dengan doa Allah barik lana tadi ya. Yang kedua ya apa namanya itu mengenang para arwah yang mendahului kita. Maka ada zaman dulu satu tradisi kalau gisona puasa ziarah kuburan ya. Nah, mengingatkan ya. Cuman yang dilarang ziarah kubur ini minta-minta ya. Kalau ziarah itu silakan ya, mengingatkan kematian. Nah, yang dilarang ini minta-minta ya. Maka tidak boleh kita minta-minta. Mentang-mentang naik ruahan bawalah ya. Tadi naik ruahan ada apam ya dikuahi. Nah, kami ini naik ruahan. Kalau kamu nak ngecap ini apam. Kapan nak balik? Kami nak balik. Saya minta sehat ya. Puasa ini cucung ujian supaya diluluskan. Nah, ini salah, syirik ya. Saudara tidak diampuni Allah SWT ya. Nah, ada tradisi ruahan itu mengenangkan kita ya. Bawa sapu, bawa api, bawa cirit, mengenangkan kita. Kita ni ujung akan seperti itu ya. Nah, calon mati, calon kuburan ya. Nah, pasti ke situ ya. Nah, jadi itu mana tradisi ruahan ya. Mendoakan para arwah ya. Karena para arwah ini di dalam barzakh ya. Apa yang ditunggu orang-orang dalam kubur itu? Satu, nunggu hari kiamat. Ya. Nunggu ini kalau enak tidak jadi masalah, kalau senang. Tapi kalau tidak senang, alangkah lamanya kiamat itu. Walaupun nanti diproses masih masuk ke neraka itulah ya. Berarti kita nunggu mobil. Kalau berduit banyak belanja dan apa? Tapi kalau mana buntu ya. Nah, lama pula nunggunya ya. Nah, habis duitnya. Yang ketiga, nunggu laporan. Menerima laporan orang hidup. Nah, laki kau tulah berbini ya. Amun ini bini kau tulah berlaki. Nah, itu nunggu laporan. Itulah yang ditunggu orang barzakh itu. Nunggu doa-doa kita, kirim Fatihah segala macam ya. Nah, itu barzakh ya. Jadi, pasien saya hormati ya. Ini berkaitan dengan tentang tertawa tadi ya. Nah, agar supaya kita bukan tak jadi tertawa, silakan. Tapi jangan sampai artinya terlalu terbanyak karena ini akan setan sangat senang
bagaimana banyak tertawa itu. Hidup kita ini harus banyak merenung, ya. Hidup kita jangan merenung, ya. Merenungkan akhir kehidupan kita, di balik kematian apa yang terjadi. Nanti mungkin kita senang di dunia dengan berbagai nikmat, tapi tahu nanti celaka, ya. Senang dunia ada masanya, sedih ada mas, tapi tahu nanti celaka, ya, akan selama-lamanya. Ini yang dapat sampaikan. Di sini banyak kekurangan, mungkin sebatas itulah sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Saya banyak kekurangan, saya mohon kepada Allah ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, mau saya dikenalkan bahwa di depan ini Ustadz Haji Mustahir Pak. Marilah kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad.